Halo, selamat pagi, siang, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat datang di channel saya, dengan saya Garvin, akademisi psikologi dan psikolog. Di channel ini saya akan banyak membahas tentang habits, productivity, dan sebagainya, topik-topik di seputar itu. Ya, sesuai dengan hidup saya soalnya. Oke, hari ini saya mau membahas tentang catastrophizing. Catastrophizing. Mungkin beberapa orang belum familiar dengan istilah ini. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau jelasin dulu apa sih itu catastrophizing. Jadi catastrophizing, tulisannya saya tulis ya nanti di bawah. Jadi catastrophizing ini adalah salah satu dari irrational belief atau keyakinan yang tidak rasional dalam psikologi. Jadi ya, dalam pendekatan kognitif ada beberapa jenis pikiran tidak rasional pada manusia yang membuat kita akhirnya berperilaku yang kurang tepat. Nah, salah satunya adalah catastrophizing ini. Catastrophizing itu simpelnya adalah ketika kita lagi dalam kondisi yang kurang baik, misalnya lagi merasa cemas atau stres, otak kita menghadirkan skenario terburuk. Contoh, misalnya besok mau presentasi, ya entah yang lagi kuliah atau yang bekerja ya, karena dalam pekerjaan pun kan ada presentasi. Misalnya kita pakai contoh yang bekerja aja. Besok ada presentasi di depan atasan dan mungkin rekan-rekan kerja yang lainnya tentang suatu hal. Kita udah siapin, tapi malamnya entah kenapa, cemas sekali. Mungkin teman-teman pernah mengalami, besoknya mau presentasi, hari ini cemas. Cemas sekali sampai kepikiran terus, mengganggu. Ya kebayang terus di pikirannya. Dia ngebayangin kalau gimana kalau besok presentasi ternyata ngeblank, salah ngomong, terus jadi awkward, semuanya ketawa, atasan marah, karirnya hancur. Agak ekstrim ya. Tapi ini mungkin terjadi. Teman-teman mungkin pernah mengalami catastrophizing yang seperti tadi, tapi dalam konteks dan cerita yang berbeda. Nah, itu catastrophizing. Kita menghadirkan cerita terburuk dalam pikiran kita, yang tentu belum tentu terjadi. Dan apakah mengalami catastrophizing ini normal? Dibilang normal, antara iya dan enggak. Dibilang nggak normal, juga antara iya dan enggak. Kenapa? Karena memang pikiran kita ya, didesain itu untuk survival. Pikiran kita itu didesain untuk melihat hal yang negatif lebih dulu daripada hal yang positif. Ada yang namanya negativity bias, cek di video saya yang sebelumnya aja. Jadi pikiran kita memang di setting untuk seperti itu. Sehingga ketika besok ada presentasi, bagi kita itu penting, berkaitan dengan karir kita jadi kepikiran hal yang negatifnya terus. Karena kita nggak pengen salah. Jadi sisi baiknya adalah otak kita mempersiapkan kita agar kita nggak salah. Tapi kadangkala pikiran kita nggak tahu mana yang realistis, mana yang enggak. Jadi catastrophizing atau gambaran yang terburuknya itu dihadirkan terus, membuat kita jadi nggak tenang. Nah, ini yang perlu kita atasi. Ada lagi-lagi 3. Saya suka banget pakai angka 3. Kenapa? Kalau dengan penjelasan pakai angka 3 lebih mudah dipahami. Ya, walaupun nggak selalu 3 lah. Kadang saya mungkin bikin 4, 5. Atau memang kalau teorinya 5, ya 5. Nggak saya ubah-ubah jadi 3. Tapi ini karena tips saya bikin 3, dan 3 ini menurut saya efektif banget. Tips yang pertama, jadi gimana cara menghadapi catastrophizing? Yang pertama itu adalah dengan bercermin ke masa lalu. Bercermin ke masa lalu maksudnya gini, kita pasti pernah mengalami catastrophizing kok sebelumnya. Lebih dari sekali. Dan nggak cuma kali ini aja. Nah, coba teman-teman bayangkan kapan terakhir kali Anda mengalami catastrophizing. Dibayangkan kapan terakhir kali. Mungkin minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Silakan dipikirkan kapan terakhir kali. Dan terakhir kali itu apa skenario yang dibuat oleh pikiran kita. Dan ketika sudah kita jalankan, benar nggak skenario terburuk itu terjadi? Biasanya jawabannya enggak. Karena hidup kita nggak se-ekstrim itu juga buruknya. Nggak se-ekstrim yang dibuat oleh gambaran pikiran catastrophizing kita. Nah, jadi bercermin aja ke masa lalu. Ketika kita juga mengalami situasi yang serupa, kita nervous banget, kita cemas banget, kita udah munculin gambaran terburuk, kita udah takut banget, tapi kita tetap jalan, dan ketika dijalani, ternyata hasilnya nggak seburuk itu. Nah, dengan demikian kita akan sadar kalau catastrophizing ini hanya ciptaan pikiran kita aja. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua ini butuh sedikit peralatan. Ambil kertas dan pulpen, tapi sekarang zaman udah canggih ya. Pakai handphone aja, keluarin aplikasi Notes. Nah, sebutkan sebanyak-banyaknya, sepinginnya, hal-hal negatif yang kita bayangkan tadi tentang presentasi besok.
Ceritain aja semuanya, tulis di dalam kertas itu atau di notes itu ya. Misalnya takut salah ngomong, takut ngeblank, takut diketawain, takut dibentak bos, takut mati listrik lah, apapun itu yang kita takutkan dikeluarin aja, dicatat. Kalau udah satu persatu list itu, coba ditulis di kanannya. Apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisasi hal buruk itu? Meminimalisasi kemungkinan terjadinya hal buruk itu. Jadi misalnya, takut salah ngomong ya tadi ya. Takut salah ngomong. Gimana sih biar kita bisa meminimalisasi kemungkinan salah ngomong? Caranya yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Belajar. Nah, kalau gitu udah belajar belum? Kalau belum, ayo sekarang belajar. Ya, kita baca kembali materi presentasi, kita persiapkan. Kalau udah, tapi masih cemas juga, nah kalau gitu abaikan aja. Karena kalau kita udah persiapkan diri sebaik mungkin, ya yang ada cemas-cemas itu wajar lah. Kita jangan terlalu pusingin, itu udah di luar kendali kita. Yang penting kita udah melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi satu-satu di list. Dan tadi takut salah ngomong, takut ngeblank. Nah, takut ngeblank apa? Mempersiapkan diri juga sebenarnya ya. Atau mungkin juga misalnya bikin catatan kecil, tergantung boleh nggak di tempatnya nanti presentasi. Takut diketawain orang yang hadir di presentasi itu. Nah ini, apa yang bikin kita takut diketawain? Apa kemungkinannya? Seberapa besar kemungkinannya? Hal apa sih yang bikin kita bisa diketawain gitu? Kalau kita berpikirnya, ya takut salah ngomong terus diketawain. Nah, kita balik lagi ke yang atas, kan kita udah persiapin diri. Atau jangan-jangan kita mikirnya, ya nggak tahu aja, takut aja diketawain. Nah, kalau itu udah nggak rasional, ya kita takut tapi nggak tahu apa penyebab takutnya. Kalau gitu jangan. Nah, jangan maksudnya kita abaikan dulu aja. Lanjut ke list selanjutnya. Dibentak sama atasan. Apa yang bikin kita berpikiran sih bisa dibentak sama atasan? Oh, takut salah ngomong. Nah, lagi-lagi balik ke atas. Kan udah persiapin diri. Kalau belum persiapin diri, yuk belajar. Atau malah mikirnya, ya, nggak tahu kenapa ya, gitu. Takut aja dibentak sama bos. Ya takut aja, nggak tahu alasannya apa. Nah, kalau kayak gitu lagi-lagi abaikan aja. Itu kecemasan yang tidak ada alasannya. Itu kalau kita ikuti terus, yang ada kita malah stres. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Yang apa yang kita takuti, kita minimalisasi. Dan kadang-kala ketakutan kita nggak ada alasannya. Ya kalau nggak ada alasannya, ya apa yang mau gimana gitu. Kalau nggak ada alasannya, berarti kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya. Itu di luar kendali kita. Yang ketiga, nah yang ketiga ini lebih bagus dilakukan kalau yang udah melakukan yang kedua. Jadi walaupun ini bukan step by step, tapi yang nomor 3 ini lebih bagus kalau nomor 2 udah dilakukan. Jadi kita udah coba nomor 2, udah kita minimalisasi semua kemungkinan terburuk, lalu masih cemas juga, lalu masih kepikiran. Padahal kita udah persiapin diri sebaik mungkin ya. Jadi ternyata yang belum kita atasi adalah sesuatu yang tidak beralasan. Nah kalau kayak gitu, langkah yang ketiga adalah, tips yang ketiga, abaikan aja udah. Gimana cara abaikannya? Alihkan perhatian kita dengan hal yang lain. Main game misalnya biar relax. Nonton film dulu deh biar relax. Atau ngobrol sama teman. Kadang ngobrol bikin kita lebih plong. Jadi dengan mengalihkan perhatian kita jadi lebih siap juga. Teman-teman, kalau kita mau presentasi, ya ini contohnya presentasi sih, bisa aja hal lain ya. Tapi kalau kita mau presentasi, semakin cemas justru semakin buruk performance kita. Mendingan kita tenangin diri. Nah, jadi kita alihkan perhatian kita. Nah, itu 3 tips yang sudah saya share. Teman-teman, ini tentu konteksnya nggak cuma presentasi doang ya. Saya pakai cerita ini supaya lebih mudah untuk kita pelajari. Silakan ini dalam konteks apapun bisa, selama kita melakukan catastrophizing, bisa kita terapkan. Yang pertama, kita cek masa lalu, kita cek kemungkinannya, ya cek masa lalu. Yang kedua, kita list dan kita minimalisasi kemungkinan terjadinya hal yang buruk itu. Yang ketiga, alihkan perhatian kita. Karena kecemasan itu sebenarnya sih emosi negatif ya, kayak kecemasan, amarah, kedengkian, dan lain-lain. Itu ibarat tanaman dan atensi kita itu ibarat pupuk dan airnya. Kalau kita beri atensi terus, berarti kita siremin terus, kita pupukin terus, yang lama-lama akan tumbuh makin besar, makin gawat tentunya. Jadi jangan dikasih atensi. So, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga semakin sukses dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Oke, thank you.